Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan ceramah yang singkat ini. Hari ini saya akan memberikan sedikit ceramah yang berjudul Membangun Kesabaran dan Ketabahan dalam Menghadapi Cobaan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfusi wal samarati wabasyiril sobirin, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Penjabaran dari ayat ini yaitu wala nabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, bisyai'in minal khaufi, dengan sedikit ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsin minal amwali, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan jiwa, wal samaroti, dan buah-buahan, wabasyiril sobirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Contoh dari perbuatan sabar yang ada di dalam agama Islam mencakup 3 aspek, yaitu sabar dalam ketaatan atau ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima takdir dalam bentuk cobaan atau ujian. Ketiga aspek ini haruslah terwujud dalam perbuatan, seperti tetap sholat meski lelah atau dalam keadaan sakit, tidak membicarakan aib seseorang, jujur dalam hal berdagang, mengendalikan emosi pada saat marah, tidak mengeluh karena sakit, serta menerima kritikan selama itu bersifat membangun. Dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, akan saya jabarkan lagi perihal kesabaran dalam hal beribadah. Contohnya adalah tetap menjalankan ibadah meskipun ada pekerjaan yang mendesak. Pekerjaan tidak bisa menjadi penghalang dalam melakukan ibadah. Seringkali kita terlena oleh waktu yang melelahkan dalam bekerja sehingga lupa menunaikan kewajiban sholat dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus selalu mengutamakan ibadah, karena sholat merupakan tiang agama. Selanjutnya adalah menuntut ilmu. Belajar yang tekun dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi materi yang sulit juga merupakan tindakan sabar dalam hal beribadah. Kemudian contoh lain dari sabar dalam menghadapi cobaan adalah menerima takdir. Terkadang ketika manusia menginginkan suatu hal yang bersifat duniawi, kita berpikir pasti akan bahagia. Padahal harta yang kita dapatkan juga termasuk ujian yang diberikan Allah dalam bentuk materi. Oleh karena itu, kita seharusnya memanfaatkan harta itu di jalan yang benar, seperti membantu orang yang kesusahan, membantu masyarakat miskin, menyantuni anak yatim, dan sebagainya. Inti dari kesabaran adalah kekuatan untuk taat dan patuh atas perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menerima ketetapannya sebagai bentuk keridhaan iman, serta mendapatkan pahala yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian. Namun, kita sebagai umat muslim dipanggil untuk menjadi orang yang sabar dan tabah dalam
dalam menghadapi segala cobaan yang diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Hakim, sabar adalah separuh dari iman, dan yakin adalah separuh dari iman. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan hari ini untuk meningkatkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.